Lisa Mariana diperiksa sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Polisi tidak melakukan penahanan setelah Lisa diperiksa sebagai tersangka di Bareskrim Polri. Ya, selama 5 jam lamanya Lisa Mariana diperiksa sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Lisa dicecar 44 pertanyaan. Usai diperiksa, Lisa tidak banyak bicara. Ia hanya mengaku jika kasus ini memberikan banyak efek dalam hidupnya. Kalau yang kita siapkan lancar, bapak-bapak yang di atas juga baik-baik banget, dan alhamdulillah aku bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dah itu aja. Ya. Terima kasih. Ya, sementara itu pengacara Lisa Mariana, John Boy Nababan, mengaku kliennya akan kooperatif dan menjalani proses hukum hingga ke pengadilan. Mengikuti dan kita menghargai semua proses-proses yang sudah dijalankan oleh Cyber Bandung, dan kita juga terima kasih. Ya, kedepannya kami siap untuk kooperatif dan menjalani bagaimana nanti mau rapat. Dua organisasi sayap Partai Golkar, yakni Angkatan Muda Partai Golkar dan Angkatan Muda Pembaharan Indonesia, mendatangi Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri pada Senin 20 Oktober 2025. Mereka melakukan konsultasi hukum dan menyampaikan keberatan atas sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Unggahan-unggahan tersebut dinilai telah melanggar pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE serta pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Jadi pada prinsipnya bahwa terhadap konten-konten yang telah melakukan penyerangan secara membabi buta, secara tidak etis, itu belakangan ini yang masif, yang cukup luar biasa, itu kontennya itu telah terpenuhi unsur. Hanya tinggal beberapa dokumen aja kita lengkapi untuk 1-2 hari ke depan kita akan diskusi dengan penyidik cyber Polda Metro Jaya. Dari ketua AMPG itu datang ke Direktorat Siber, berkomunikasi, melakukan konsultasi. Itu tahapan yang baru kami terima, ya. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai serangan di media sosial terhadap Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak berdasarkan fakta. Menurut Idrus, framing negatif terhadap Bahlil di media sosial tersebut hanya berdasarkan opini. Yang melakukan bersembunyi di balik kata demokrasi itu yang tidak dikendalikan oleh nilai-nilai Pancasila berarti kebablasan. Framing negatif terhadap Bung Bahlil Lahadalia sudah tidak diinspirasi oleh nilai-nilai Pancasila, dan karena itu saya katakan itu sudah kebablasan. Kembali ke jalan yang benar. Itu. Kebebasan berekspresi menurut Idrus seharusnya diarahkan untuk membangun bangsa, bukan menyebarkan kebencian dan fitnah. Idrus menilai beragam ujaran kebencian yang tertuju kepada Bahlil dinilai sudah melampaui batas. Ya, sementara itu pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia telah memaafkan pembuat serta penyebar meme yang berisi hinaan terhadap dirinya. Namun Menteri SDM menyesalkan jika serangan bersifat pribadi dan mengandung unsur rasisme. Saya doakan yang riso-riso pun nggak perlu riso kok. Indonesia ini kan milik kita semua. Dan saya pikir ya, kalau ada yang meme-meme apa, udahlah saya maafkanlah. Nggak apa-apa kok. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, sudah mengarah ke rasis, itu menurut saya nggak bagus lah. Begitupun Indonesia tanpa Kalimantan, bukan juga Indonesia. Jadi jadikanlah rumah kita bersama yang namanya Indonesia ini sebagai satu kesatuan. Kita harus jaga kekompakan ini. Jangan sampai kita terlena dengan politik divided impera ala tradisional yang ala-ala yang primitif. Jangan. Belum tentu orang ganteng itu cerdas pikirannya. Belum tentu orang yang tidak sempurna tubuhnya itu jelek pikirannya. Yang bisa membedakan kemuliaan orang manusia di muka bumi hanyalah dia dengan Tuhan. Kita nggak boleh menilai melebihi batas kemampuan kita. Biarlah Allah yang akan
melakukan itu semua. Dan saya maafkan kok. Biarlah Allah, saya doakan Allah berikanlah kesadaran semuanya untuk saudara-saudara saya yang mungkin salah berpikir. Semoga mereka kembali kepada jalan Shiratal Mustaqim. Yakin informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah resmi melegalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Meski membuka kemudahan, kebijakan ini juga menuai penolakan dari Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umroh. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan mulai berlaku setelah diundangkan. Dengan demikian, jemaah kini memiliki keleluasaan mengatur sendiri perjalanan umroh termasuk pengurusan visa, tiket, akomodasi, dan kebutuhan ritual tanpa melalui pihak ketiga. Namun kebijakan ini menuai penolakan dari Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh seperti Ampuri. Sekjen Ampuri Zaki Zakaria menyebut umroh mandiri sekilas nampak seolah memberi kebebasan. Namun ini merupakan celah baru tanpa pelindungan. Selain itu, ibadah suci tidak seharusnya menjadi transaksi digital tanpa ruh. Umroh juga bukan wisata, melainkan ibadah yang membutuhkan bimbingan. Dalam pasal 87A terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi jemaah untuk dapat berangkat umroh secara mandiri, yaitu sebagai berikut. 1. Beragama Islam. 2. Memiliki paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan. 3. Memiliki tiket pesawat pergi pulang ke Arab Saudi. 4. Memiliki surat keterangan sehat dari dokter. 5. Memiliki visa serta bukti pembelian paket layanan dari penyedia resmi melalui sistem informasi kementerian. Angin kencang dan hujan lebat menghantam kota pesisir Danang, Vietnam pada hari Rabu. Rekaman menunjukkan para pekerja kota bersiap menghadapi banjir bandang dengan menutup jalan-jalan untuk membatasi akses pengunjung. Polisi juga terlihat berpatroli di jalan-jalan dan mengalihkan lalu lintas ke area yang lebih aman. Para ahli meteorologi telah memperingatkan bahwa wilayah dari Hating hingga Quang Ngai harus bersiap menghadapi hujan lebat berkepanjangan yang berlangsung hingga Senin mendatang. Pihak berwenang Vietnam telah mengaktifkan peringatan resiko bencana nasional level 3. Dan juga imbauan mendesak telah dikeluarkan. Hancurnya fasilitas kesehatan di Gaza membuat para penyintas kanker harus mencari alternatif berobat. Hampir 200 penderita kanker asal Gaza berobat ke negara tetangga Yordania. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir sekaligus menutup iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan saya Cikal Multazam akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Reni Armsari pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Puluhan anak-anak penyintas kanker dari jalur Gaza berjuang mendapatkan pengobatan layak di aman Yordania. Mereka terpaksa meninggalkan Gaza setelah fasilitas kesehatan di tanah air mereka dihancurkan tentara Zionis Israel. Rumah sakit King Hussein Cancer Center di Aman, Yordania kini menjadi harapan terdekat bagi para penderita kanker asal Gaza. السرطان الذين تم إخراجهم من غزة هم وعائلاتهم نغطي علاجهم نغطي إقامتهم نغطي الطعام نغطي المدارس التعليم نغطي كل شيء لهم نحن نأمل أن نستطيع بدعمكم ودعم الشعب الأندونيسي ودعم كل من يحبنا ويحب رسالتنا. Dengan kendala bahwa kita tidak bisa melakukan bantuan langsung ke Gaza, jadi potensi ataupun peluang untuk membantu warga Gaza yang kebetulan dirawat
di rumah sakit yang ada di Jordan itu juga merupakan peluang ya, termasuk peluang lainnya itu adalah di tenda-tenda pengungsian warga Palestina yang ada juga di Jordan. Selain mendapatkan pengobatan gratis, para penderita kanker asal Gaza juga mendapatkan pendampingan psikologis dan fasilitas tempat tinggal sementara bersama keluarganya selama proses pengobatan. Dari Amman, Yordania, Jajang Diraja Negara, Ainis melaporkan.